Menjadi berkat. Amin ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan membawakan firman Tuhan bersama dengan Pastor Debbie, saya akan memanggil Saudara Pak Slamet untuk dapat maju ke depan. Saudara Pak Slamet ini adalah salah satu hamba Tuhan yang kami tugaskan ya, kami utus Bapak Ibu sekalian ya, dalam bahasa Grekanya keren banget, apostolos. Saudara ya, jadi dia adalah seorang apostle gitu saudara. Seorang perwakilan kerajaan surga yang anugerah ministris kirim ke suatu tempat untuk menjangkau kepada suku terasing yang ada di suku Wana, saudara ya. Lokasinya ada di Sulawesi Tengah. Di sana ada pembinaan-pembinaan yang kita lakukan. Nomor satu kita tentunya ada Anugerah Church juga di sana. Bapak Ibu sekalian, ini cabang yang satu-satunya yang kita punya pada saat ini untuk menjangkau ke suku terasing. Dan kemudian yang kedua kita juga mempunyai sekolah ya, puji Tuhan loh ya. Kita punya sekolah namanya Sekolah Anugerah, dari PAUD, kemudian dari TK sampai dengan SD. Dan kemudian ada juga pembinaan kepada murid-murid yang tidak bisa baca tulis, memberikan les tambahan saudara ya, yaitu di rumah belajar anugerah. Oleh karena itu nanti dia akan menyampaikan apa yang dilakukan di sana, kesukarannya seperti apa, medannya seperti apa. Dan saya percaya ini akan menjadi tantangan buat kita semua yang merasa bahwa kita belum melakukan apa-apa di Jakarta ini. Oke? Oleh karena itu tanpa menunda waktu lagi, kita panggil dan kita sambut hamba Tuhan yang satu ini, yaitu Bapak Slamet Si Hombing. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Terima kasih buat Pak Daniel yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi kepada saudara semua di tempat ini. Ya, seperti Pak Daniel mengatakan tadi, kami adalah utusan Tuhan untuk boleh melayani di tempat suku yang terasing. Kalau orang Jakarta selalu, kalau saya ceritakan tentang hal ini, mereka selalu bengong. Cerita lagi dong, cerita lagi dong, cerita lagi. Karena apa? Hal yang seperti ini mereka tidak pernah dengarkan. Hal seperti ini mereka anggap sesuatu, oh ada ya, kok bisa jadi ya? Dan kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki begitu luas, ya begitu luas daerahnya, penduduknya, tetapi tidak banyak yang bisa dijangkau oleh pemerintah. Dan sebab itu makanya kita sebagai anak-anak Tuhan menjangkau mereka yang terhilang, tanda kutip saudara. Karena mereka berharga ketika musim pemilu saudara. Seperti sekarang ini mereka berharga sekali. Ya, dan kami tahu bahwa ini pekerjaan bukan pekerjaan yang gampang ataupun yang enak untuk dikerjakan. Tetapi hal ini adalah sesuatu hal yang dimana Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, dan yang pastinya Tuhan pilih ya untuk bisa menjangkau suku-suku ini. Dan ada beberapa foto yang saya buat saudara, bagaimana pertama saya bercerita tentang medannya saudara. Dan sebelum kami sampai di sana, kami harus menghadapi banjir saudara. Ya, di sana curah hujannya cukup tinggi dan sering sekali kami harus melewati sungai yang begitu dalam saudara, arusnya deras dan jembatannya patah. Dan kami harus melewati hal semua itu saudara. Dan kami harus menunggu untuk bisa berjalan sampai kepada tujuan saudara. Dan perjalanan ini membutuhkan waktu lebih kurang ya saudara, sekitar 14 sampai 15 jam sampai di tempat kami. Dan biayanya cukup mahal saudara. Ya, kalau saya dengar lebih mahal daripada ke Hong Kong saudara. Saya belum pernah ke Hong Kong, tapi perjalanan saya lebih mahal daripada ke Hong Kong saudara. Dan medannya untuk kami lalui bisa menggunakan jalan kaki, motor, plus jalan kaki saudara. Awal mulanya saya ke tempat ini harus berjalan kaki bersama istri saya dan beberapa teman saya, harus berjalan 14 jam saudara. Ya, wow. Saya berjalan kaki 14 jam melewati salah satunya di tempat ini saudara, dan hutan. Dan itu bagi saya adalah hal yang pertama kali saya harus lewati bersama istri dan teman-teman saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan lebih baik saya dipukul sama Chris John. Langsung pingsan saudara ya. Ini tidak saudara, kita harus berjalan kaki seperti iman mengatakan saudara. Terus kaki berjalan selangkah demi selangkah dan akhirnya kami sampai ke tempat tujuan saudara. Dan kalau kami tidak melangkah ke tempat itu, kami tidak akan sampai dan bertemu dengan mereka. Dan hal seperti inilah yang membuat saya melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka saudara. Ya, Tuhan sangat peduli bagi mereka. Bagaimana suku ini saudara, saya boleh katakan waktu saya berdoa, acara komsel saya ditegur oleh Roh Kudus saudara. Saya menginginkan
ada seperti beberapa misionaris yang mati kami bangkitkan, saudara. Itu sesuatu hal yang keren kan, suatu hal yang besar, yang heboh. Tetapi saudara, di sini Roh Kudus kasih tahu bahwa kami sedang membangkitkan jiwa-jiwa yang mati, saudara. Yang pertama, dari kemiskinan mereka, saudara. Kami bantu mereka yang selama ini tidak pernah mandi pakai sabun, saudara. Saya mau cerita, saudara. Kalau saya pakai sabun misalnya Lux lah gitu, saudara, mungkin seminggu lebih lah. Tapi anak-anak kami di sana, kalau sudah mandi, itu sabun yang kami harus jatahkan bagi mereka 1 minggu, itu 3 hari sudah habis, saudara. Karena senang gak pernah pakai sabun selama ini, saudara. Iya kan? Berlama-lama mereka di sungai atau di kamar mandi. Sikat gigi yang kita kasih, odolnya kok cepat sekali habis, 2 hari sudah habis. Rupanya dimakan, saudara. Enak guru, pedas-pedas manis katanya. Ya, jadi kami bingung, semua budget udah kami sediain, ternyata di lapangan berbeda. Karena sesuatu hal yang tidak pernah mereka temui, mereka pakai, mereka rasakan, harus mereka lakukan, saudara. Sehingga hal-hal yang baru, saudara. Dan kami berkunjung, saudara, ke rumah mereka, yang memberi bantuan. Mereka bisa melahirkan anak saja, saudara. Jadi kami yang memberi nama, kami memberikan tanggal lahir tahunnya, saudara. Sehingga saya buatkan kalau di rumahnya itu, saudara, pakai arang, nama anaknya baru-baru ini, ya. Jadi baru-baru ini ada lahir seorang anak bernama Filipus. Saya kasih nama, saudara. Jadi saya buat namanya, tanggalnya. Aba Indo, saya bilang, ini nama anaknya. Ini tanggal lahirnya, ini tahunnya. Ingatnya nanti. Karena apa, saudara? Nah, seperti ini, saudara. Ini namanya Filipus, saudara. Ya, kadangkala mereka ditolong oleh suaminya sendiri atau dukunnya. Atau kadang melahirkan sendiri, saudara. Ya, kadang hanya parang mereka yang mereka pakai untuk membersihkan rumput itu dipotong ari-arinya, saudara, pusatnya. Nggak ada sterilnya, saudara. Ya, nah, jadi mereka hanya bisa melahirkan. Ketika anaknya mulai besar, beranjak, mereka dibawa ke sekolah kami, saudara, di pondok kami. Dan kami harus memberi mereka makan, karena apa? Karena kami mau anak ini menjadi orang yang berpendidikan. Ya, beratus-ratus tahun mereka tidak kenal pendidikan, saudara. Mereka diperbudak oleh kuasa kegelapan. Ya, mereka tidak kenal sama Tuhan Yesus. Lebih terkenal di sana sosis sonai, saudara, daripada Tuhan Yesus, saudara. Karena apa? Karena kami setiap acara Good News kami tayangkan, saudara. Kan ada iklan sosis sonai. Apa itu, guru? Kami bawakan sosis, ini makan. Jadi sampai ke gunung sana mereka tahu sosis sonai enak rasanya. Ya. Nah, saudara lihat yang baju putih, jangan dulu diganti. Itu seragam yang putih, ada yang putih merah, saudara, bukan pakai batik. Itu janda, saudara, tiganya. Jadi langka dan mukjizat ketemu anak 12 tahun belum menikah. Jadi yang belum menikah, cepatlah menikah. Ya. Ya, jangan tunggu. Jadi itu janda, saudara. Kalau yang di sebelah kiri saya, itu 2 bulan lalu menikah untuk kedua kalinya, saudara. Yang baju putih. Yang di samping baju ibu guru ada situ warna biru. Nah itu, saudara. Jadi ketiga yang baju putih itu janda semua, saudara. Dan mereka baru menikah yang baju putih, yang sebelah baju biru yang batik dekat helikopter, saudara. Ya, jadi mereka tuh sesuatu hal yang biasa ketika anak-anaknya dinikahin, saudara. Orang tuanya senang, bisa makan-makan. Ya, makan cunyuk ya maksudnya, saudara. Makan ayam gitu ya. Mereka senang hal yang seperti itu. Tapi tidak memperdulikan bagaimana ke depannya. Mereka tidak pedulikan masa depan anaknya. Ketika mereka sudah bercerai, saya tanya, kenapa kamu tidak lagi sama dia? So bosan, guru. Ya, bosan deh. Nah, jadi suku ini seperti ini, saudara. Yang menariknya dari suku ini saya pelajari satu, saudara. Tidak boleh marah kepada anak. Kalau kita marahi anaknya, saudara, di sekolah, balik orang tuanya marahi kita. Jangan marah-marah anak saya, guru. Saya tidak pernah marah anak saya. Bisa-bisa mereka tidak sekolah lagi, saudara. Masuk sekolah 3 bulan, libur 1 tahun, saudara. Hebat kan, saudara? Sekolah mana yang seperti sekolah kami, saudara? Tidak ada mungkin di dunia ini ya, mungkin ya. Ya, keren. Mereka nggak pernah main kelereng, kami ajarin main kelereng, saudara. Ya, masa kecil kita mungkin pernah main kelereng ya. Enak rasanya. Bagi mereka baru ketemu nama kelereng. Oh, ini namanya kelereng. Sehingga ketika kami mengajar, saudara, kami perkenalkan kalau misalnya bola itu bulat, mereka tidak pernah mengerti bagaimana bola itu.
kelereng itu kecil, warna-warni bulat kecil, mereka tidak pernah berpikir bagaimana. Sehingga kami bingung cara mengajarinya. Sehingga banyak bahan-bahan yang harus kami bawakan, perkenalkan kepada mereka, supaya mereka mengerti dan tahu. Ya, bagaimana orang hutan, saudara, wana artinya hutan. Orang hutan, orang liar, tidak punya agama, diperbudak oleh kuasa kegelapan, mau dijinakkan, saudara. Istilah kasarnya mau dijinakkan. Ya, sehingga kami terbentur selalu untuk mengajari mereka. Mungkin bagi anak-anak di tempat ini, kalau 1 tambah 1, dalam 1 menit dia tahu, itu 2. Kami harus mengajari mereka lebih daripada 2-3 hari, untuk tahu 1 tambah 1 itu 2 ya. Terkadang sudah ditulis di papan tulis, itu mereka tidak tahu. Tapi kalau saudara ajak nyanyi, waduh, ajak mau joget gitu ya, menari, wah mereka ahlinya saudara. Ya, keras suaranya. Jadi suku ini saudara yang dimana sekolah kami itu sekolah yang paling jauh dari tempat sekolah-sekolah yang lain. Ya, dan sampai sekarang perjalanannya juga harus kami lewati perjalanan-perjalanan yang semestinya tidak dilalui oleh manusia, saudara. Ya, tetapi harus dipaksakan sampai ke tempat itu. Dan banyak hal yang saya mau saksikan tentang suku ini dan anak-anak ini, saudara. Ada beberapa anak di tempat kami, 5 orang. Jadi kalau menamatkan mereka bisa tamat SD itu sudah satu mukjizat. Makanya saya bilang banyak mukjizat yang sudah kami lakukan di tempat itu, saudara. Jadi kami harus membawa mereka ke kecamatan, saudara. Ibu kota kecamatan, yang dimana mereka kami sekolahkan. Bahkan terkadang saya harus bawa lari anak-anak mereka, saudara. Dalam kata kutip, untuk mereka tidak dinikahin. Dan kami harus berhadapan dengan orang tuanya, yang tidak senang dan tidak mau anaknya dibawa, saudara. Tetapi harus bagaimana kita menyelamatkan anak mereka? Ya seperti ini jalannya. Tentu membawa anak orang resiko, saudara. Dan waktu itu saya harus laporkan kepada polisi untuk saya membawa anaknya, saudara. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jika ada orang tua atau saudara atau siapapun yang menikahkan di bawah umur ataupun yang melarang dia tidak sekolah, itu bisa ditangkap. Wah, saya senang dengarnya, saudara. Jadi biarkan mereka datang, kita tangkap mereka. Nah, jadi anak yang sudah kami tamatkan itu lebih kurang 5 orang, saudara, SD ya. Dan sekarang 7 orang sekarang. Sudah SMP sekarang, saudara. Dan mereka berprestasi. Kami tidak hanya mensekolahkan mereka tanpa ada prestasi, saudara. Ya, mereka berprestasi yang dimana mereka mempunyai peningkatan di dalam pendidikan mereka itu 10 besar, saudara. Tidak kalah sama anak-anak kota. Ya, jadi hal ini yang membuat kami bangga, membuat kami senang bahwa anak-anak yang kami didik itulah anak-anak yang berprestasi dalam Tuhan. Amin. Nah, nanti ya nak. Ya, yang terakhir saudara, saya mau berbagi buat saudara di tempat ini. Kita memberi kepada Tuhan, Tuhan kalau saudara mempunyai banyak berkecukupan, itu baik saudara. Tetapi jangan berpikir bahwa saudara, saya kalau memberikan sedikit, tidak ada faedahnya bagi Tuhan. Itu salah saudara. Saya beberapa kali bilang kepada teman-teman saya, saudara ya. Engkau memberikan sabun buat anak 1 orang saja. Sabun itu berapa? 2.000 atau 3.000. Sama 1 miliar kau berikan kepada Tuhan, itu sama. 1 orang saja saya bilang, engkau mau menyumbangkan uang dari hasil pekerjaanmu atau tabunganmu. 10.000 lah buat anak ini. Itu udah berharga. Mereka bisa sabunan, sampoan. Itu luar biasa. Ya. 1 bulan kau berikan 10.000. Itu menjadi hal yang luar biasa bagi mereka, berkat yang melimpah. Kalau beli garam saja mereka garam di sana saudara 3.000, harus berjalan kaki 14 jam saudara. Jadi ketika kami memberikan sabun, memberikan odol, memberikan garam, terima kasihnya berapa kali saudara. Jadi bagi saudara, Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, anak muda, mari berbuat sesuatu kepada Tuhan. Ya, sekalipun kau memberikan sabun 1 saja, itu sudah berarti di hadapan Tuhan. Amin. Ya, minggu depan kami akan kembali ke sana, banyak hal yang cerita-cerita yang mengagumkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini sepertinya cukup saudara ya, untuk bisa saya berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga kesaksian saya ini bisa memberkati saudara dan menyadarkan saudara ya, bahwa jangan pernah patah semangat melayani Tuhan.
Jangan pernah tidak suka cita melayani Tuhan. Dan yang kedua, jangan marah-marah saudara. Saya di sana diajar Tuhan untuk sabar saudara. Justru istri saya yang sabar jadi marah-marah di sana saudara. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Balikan Pak Daniel. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya panggil istri saya, Pastor Debbie. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara, pelayanan itu luar biasa banget. Apalagi kalau kita bisa punya kesempatan untuk melayani misi, ya, luar biasa. Kita perlu untuk tahu alasan kenapa Pak Slamet saya berikan kesempatan untuk kesaksian supaya kita tahu, saudara, ya, apa yang terjadi di luar sana. Kadang-kadang kita merasa bahwa kenapa Tuhan berkatnya nggak cukup untuk saya, untuk pribadi kita. Nah, pada waktu kita udah tahu ada hal-hal yang seperti ini saudara di luar sana, maka kita akan mulai lebih mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kemudian jangan lupa bahwa setiap daripada saudara dan kita semua, ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi kesaksian buat orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Oke, saudara siap terima firman Tuhan? Haleluya. Topik khotbah pada hari ini adalah worry free life. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan setiap daripada kita, sepertinya kita ini sudah terlatih banget untuk kita menjadi khawatir. Sepertinya kalau kita nggak khawatir tuh kayaknya nggak afdol gitu ya. Apalagi pendidikan kita semakin lama semakin tinggi, pengetahuan kita semakin lama semakin banyak. Saudara ya, kadang-kadang kita nggak sekolah kedokteran pun kita dapat kiriman WhatsApp Bapak Ibu sekalian ya. Dan di akhir bulan kita akan lebih pintar lagi mengenai obat-obatan dan sakit penyakit. Saudara, sehingga pada waktu kita merasakan ini, merasakan itu, melihat sana, melihat sini, saudara, kekhawatiran itu kerap kali timbul, Bapak Ibu sekalian. Kita coba lihat slide yang kedua. Kalau laki-laki, saudara, ya biasanya kita akan ribut atau khawatir dengan beberapa hal. Cukup nggak target saya nih pada bulan ini? Kemudian bisa nggak bayar bunga cicilan? Masuk nggak tendernya, saudara ya? Atau misalnya kalau yang belum menikah, saudara ya, suka dengan seseorang perempuan misalnya, mau nggak dia kira-kira sama saya? Kalau perempuan biasanya apa, Hani? Ya, kalau perempuan misalnya kalau dia seorang ibu ya, dia akan khawatir apa anaknya bisa nggak ini ujiannya gitu ya. Lalu kalau udah gede anaknya diterima nggak nanti di universitas idamannya gitu kan ya. Atau dia mungkin mengkhawatirkan jangan-jangan suamiku udah nggak cinta sama aku lagi gitu ya, atau lagi nggak enakan sama mertua, wah mertua lagi marah nih pasti gitu ya. Banyak sekali yang manusia hidup itu khawatirkan dalam kehidupan mereka. Tapi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mau anak-anaknya hidup di dalam kekhawatiran. Ada amin saudara? Amin. Ya. Kita buka Alkitab kita Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai 34. Ya. Kita akan melihat bersama-sama Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Ini cukup panjang Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya akan baca. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Haleluya, firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memita. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita lihat bersama-sama 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, benar saudara ya. Kalau kita lihat dalam kaidah firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus tahu benar ini adalah satu kata-kata yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saudara, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak perkara-perkara yang membuat kita khawatir, Bapak Ibu sekalian. Saudara tahu nggak ada seseorang yang memberikan satu quote yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita khawatir, kekhawatiran itu diibaratkan tuh seperti kursi goyang, saudara ya. Kursi goyang kalau saudara pernah nggak pakai rocking chair atau kursi malas, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saudara khawatir atau terlalu banyak khawatir, itu ibaratnya saudara duduk di kursi goyang. Dapat memberimu kegiatan tetapi tidak membawa kemana-mana. Betul ya, jadi kekhawatiran saudara, bukannya kita nggak boleh khawatir. Kalau saudara punya anak, saya percaya saudara ya, semakin tadi saya katakan, semakin pengetahuan kita banyak, kita akan memiliki tendensi bahwa kita akan mengkhawatirkan tentang sesuatu hal, Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada waktu kita terlalu khawatir, Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi adalah kita tidak akan kemana-mana. Oke? Ya, poin yang pertama, jadi daripada kita khawatir, apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Kalau khawatir kita membuang-buang waktu, kita tidak akan kemana-mana. Jadi harus ada hal lain yang kita rubah daripada kita khawatir berkepanjangan. Mari kita melakukan poin-poin yang berikut ini. Ya. Nomor 1, cari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Seperti tadi firman yang kita baca di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, katakan semuanya itu. Semuanya itu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang tadi yang disebutkan di atas tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian ya. Kita sering mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Kalau zaman sekarang mungkin tentang rumah, tentang mobil, tentang pulsa handphone kan saudara ya. Nah tapi Tuhan tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Dan Tuhan pasti akan memberikannya karena Dia adalah Bapa yang baik yang tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Ada amin saudara ya. Tapi yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah apa tadi? Carilah dahulu kerajaannya dan seluruh kebenarannya. Ada amin saudara ya. Nah ngomong-ngomong tentang khawatir, saudara kan tahu ya yang di Facebook Live juga minggu lalu sudah nonton. Jadi ketika kami selesai ibadah minggu yang lalu langsung kami pergi ke airport. Kami pergi liburan tuh ya selama 1 minggu di Surabaya. Baru semalam kami balik ya. Sampai rumah kira-kira jam 9 malam ya. Nah saudara, saya tuh selama liburan sempat khawatir loh saudara. Saya khawatir apa? Saya khawatir gemuk saudara. Karena kan pulang ke Surabaya, ke kota kelahiran saya gitu kan. Semua makanannya itu makanan kesukaan saya gitu. Masa pernah loh, sekali kita pesen itu saya pesen 2 macam tahu atau 3 macam tahu yang berbeda-beda. Loh tahu di Surabaya enak-enak saudara ya. Tahu petis, tahu telur. Tahu telurnya beda sama Jakarta punya gitu ya. Kalau di Jakarta kan manis gitu ya. Tahu tek, nanti ada tahu campur. Wah tahunya macam-macam saudara ya. Nah itu yang saya khawatirkan. Kalau gemuk bagaimana gitu kan ya. Sebab mulut ingin makan lebih banyak gitu. Tapi nanti wah gak muat ini perutnya gitu saudara. Tapi saya gemuk kan gak hari ini saudara ya. Ini kan baru pulang soalnya ya. Dan sepanjang liburan gak sempat olahraga gitu kan saudara ya. Sampai juga kecapean ini sampai suaranya juga agak ngebas. Tapi kalau ngebas gini justru saya seneng saudara ya. Karena gak bikin sakit telinga saudara gitu kan ya. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa firman Tuhan sudah berkata saudara ya. Kalau kita mencari kerajaan surga dan seluruh kebenarannya. Artinya apa sebenarnya? Pada waktu kita mulai meneliti kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa siapa diri kita. Tahukah Anda bahwa saudara ini adalah anaknya raja di atas segala raja? Ada amin? Saudara, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Pada waktu kita sebagai anak raja, maka seharusnya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menata setiap kehidupan kita. Pada waktu saya berkata kepada anak-anak saya selalu katakan seperti ini. Nak, apapun yang menjadi kebutuhan hidup kamu, kami orang tuamu, kami ini akan menjamin kebutuhanmu. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau Anda, kalau kita, kalau orang tua yang dianggap dalam tanda kutip jahat saudara ya. Kita ini aja kalau anak kita meminta roti kita nggak mungkin kasih batu.
Kalau anak kita minta roti atau minta telur, kita nggak mungkin kasih ular yang beracun, saudara ya. Kalau kita sebagai orang dunia atau bapak duniawi saja, kita tahu caranya bagaimana memelihara anak-anak kita, apalagi bapak di surga. Oleh karena itu di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, dia menekankan sekali lagi saudara, janganlah kamu khawatir. Karena pada waktu kita khawatir, kita ini tidak akan dapat memikirkan hal-hal yang benar saudara. Kita akan mempunyai satu tatanan yang tidak benar karena di dalam emosi kita saudara ya, akan ada satu layer yang menutupi kebenaran Tuhan. Nah di dalam emotional health series ini kita tahu bahwa pada waktu kita khawatir saudara. Kekhawatiran itu saya katakan manusiawi. Tetapi khawatir yang berlebih-lebihan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan pada waktu kita belajar tentang kesehatan jiwani kita sekali lagi perlu diingatkan saudara. Oleh karena itu sekali lagi tidak ada jalan pintas. Saya mau bertanya dengan saudara. Bagaimana saudara meluangkan waktumu pada waktu engkau bangun pagi? Pada waktu kita bangun pagi kita harus bersyukur kepada Dia. Pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita tahu kita diingatkan kembali bahwa hidup kita ini bukan miliknya kita lagi loh. Hidup saudara adalah hidup yang sudah ditebus. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan kepada mereka bahwa kamu dan saya adalah umat tebusan. Amin. Dan diingatkan saudara bahwa hidupku bukan milikku lagi. Kalau hidupku bukan milik saya lagi, maka untuk apa saya khawatir? Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu pada waktu kita mencari segala kebenaran daripada kerajaan surga, firman Tuhan mengatakan bahwa makanan, minuman, pakaian yang kita mau pakai, pendidikan anak kita, masa depan kita, bahkan beberapa orang mungkin mulai khawatir tentang masa pensiun mereka. Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik bahwa segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan itu akan disediakan oleh Tuhan. Dia memberikan gambaran yang sangat luar biasa, saudara. Ada dua perbandingan. Yang pertama, saudara ya, bunga-bunga yang ada di ladang. Kalau saudara pergi ke liburan ke daerah-daerah, saudara ya. Kalau di Jakarta, kita tahu bahwa tidak banyak bunga-bunga liar, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita melihat bunga-bunga liar, kalau misalnya saya pergi mengunjungi tempat di mana Pak Selamat melayani, Bapak Ibu sekalian di sana banyak sekali bunga-bunga liar. Ada bunga matahari misalnya ya, ada bahkan bunga bakung, saudara. Itu bagus banget. Bunga apa lagi ya, bunga sepatu, itu cakep banget. Nah bunga saja yang tidak pernah menanam dan memintal, tetapi kata Tuhan Yesus, Salomo dengan seluruh kemegahannya dan seluruh jubah yang Salomo punya, itu bahkan tidak sebanding dengan indahnya bunga-bunga yang Tuhan pakai atau Tuhan buat saudara. Bagaimana dengan burung-burung yang ada di udara? Burung-burung itu tidak pernah memintal, burung-burung tidak pernah menanam, burung-burung tidak pernah menuai, tetapi Tuhan selalu cukupkan. Kalau burung saja di udara dipelihara oleh Tuhan, kalau bunga-bunga yang ada di ladang itu diperindah oleh Tuhan, apalagi saudara dan saya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, kamu dan saya adalah biji matanya Tuhan. Mari saudara, kita buat satu gesture bahwa, oh jiwaku, ketahuilah bahwa kamu adalah biji matanya Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, dalam tema khotbah hari ini tentang worry free life, apa yang harus kita lakukan kalau kita nggak boleh khawatir, ya kan? Tadi kan mencari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Nah, sekarang saya mau kasih satu ayat yang lain di Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Kita buka sama-sama ya. Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Boleh minta Andre standby? Ya saudara, di sini dikatakan di Alkitab, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia akan menopang engkau. Sebab orang jujur tidak dibiarkan dikalahkan. Ada amin saudara? Amin, ya. Jadi Tuhan itu mau kalau pas kita lagi khawatir, kita itu jangan bergantung sama kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita khawatir dan bergantung sama kekuatan kita sendiri, kekhawatiran kita itu loh gak bisa menambah satu hasta hidup kita ke depannya. Tapi Tuhan mau pada saat kita khawatir, kita itu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin saudara ya. Biar Tuhan yang mengambil alih semua yang kita khawatirkan itu kita serahkan pada Tuhan. Dan kita percaya dalam iman bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Ada amin saudara. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara,
Kita belajar hari ini. Kalau kita pas lagi khawatir, mungkin anak-anak kecil bisa juga loh khawatir ya. Anak-anak kecil saudara pikir mereka tidak mengerti emosi-emosi negatif ini. Oh mereka mengerti saudara ya. Saya mendapat feedback dari guru-guru di Kids Church kita. Bagaimana selama 2 bulan ini kita membahas tentang emotional health. Anak-anak juga mengalami dalam kehidupan mereka. Kecewa, ditolak, mereka juga mengalami saudara. Marah dan mereka juga belajar sama seperti orang tua di kebaktian umum ini, orang dewasa belajar bagaimana untuk handle emosi-emosi negatif tersebut. Dan saya yakin anak-anak ya karena ini kan family service juga punya yang namanya kekhawatiran. Coba contoh, anak-anak halo anak-anak. Nah, biasanya anak-anak kalau khawatir tentang apa ya? What do you worry about? Apa? Nggak naik kelas. Aduh, khawatir nggak naik kelas. Terus khawatir apa lagi kalau ujian? Khawatir nggak dapat nilai bagus gitu ya. Khawatirnya anak-anak beda-beda juga gitu ya saudara ya. Atau khawatir dimarahin guru gitu kan saudara kalau nggak bisa bikin PR dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Ini lagu lucu sekali, bisa dinyanyikan dari mulai anak-anak sampai orang dewasa dan ada gayanya ya. Ini lagu dari kitab Mazmur yang baru kita baca tadi dalam bahasa Inggris ya. Cast your burden unto Jesus. Itu artinya serahkan kekhawatiranmu kepada Yesus. For he cares for you, karena dia peduli kepada kamu. Amin saudara ya. Terus nanti ada higher, lift Jesus higher, itu artinya lebih tinggi, diagungkan Yesus lebih tinggi. Amin saudara. Amen. Nanti ada gerakannya ya, kita ikutin saya ya. Terus nanti kalau udah lower, lebih rendah. Nah, storm Satan lower, artinya kita injek setan sampai lebih bawah lagi, sampai ke dalam dasar yang paling bawah. Amin. Amin. Mau memuji Tuhan? Yang mau berikan sorak-sorai, saya undang saudara bangkit berdiri. Ayo. Anak-anak, dewasa, orang tua, ya remaja, semua bangkit berdiri. Cast your burden unto Jesus, he cares for you. Cast your burden unto Jesus, he cares for you. Higher, lebih tinggi. Higher. Lift Jesus higher. Lower. Ayo turun. Lower. Storm Satan lower. Lagi. Cast your burden, lempar unto Jesus, kekhawatiranmu. He cares for you. Tunjuk temannya. Cast your burden, lempar bebanmu unto Jesus, pada Yesus. He cares for you. Higher, makin naik. Higher. Lift Jesus higher. Yes. Lower, turun. Lower. Storm Satan lower. Amen. Cast your burden, sekali lagi. Unto Jesus, he cares for you. Cast your burdens unto Jesus. Tunjuk temannya. He cares for you. Higher, yeah. Higher. Lift Jesus higher. Lower. Go down. Lower. Storm Satan lower. Storm Satan lower. Tepuk tangan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 17b, di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan bagus banget saudara. Dikatakan seperti ini, as Christ is so are we in this world. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Makanya kita perlu sekali lagi untuk setiap hari kita harus buka Alkitab kita saudara. Kita perlu mengisi hidup kita ini dengan kebenaran firman Tuhan.
Amin. Karena pada waktu kita membaca firman Tuhan, kemudian kita merenungkan sekali lagi, kita diingatkan ulang siapa diri kita. Kemudian kita berkaca kepada surga. Tuhan Yesus itu ada di surga, Bapak Ibu sekalian. Dan di surga tidak ada kekhawatiran. Katakan bersama dengan saya, di surga nggak ada kekhawatiran. Di surga nggak ada kekhawatiran. Katakan di surga nggak ada sakit penyakit. Di surga nggak ada sakit penyakit. Di surga nggak ada kantong kering. Di surga nggak ada kantong kering. Katakan di surga tidak ada krisis. Di surga nggak ada krisis. Nah, saudara dan saya kita perlu ingat bahwa kita ini adalah display. Ya, kita ini adalah showcase. Saudara, kalau kita pernah pergi ke pameran, di pameran-pameran, entah itu pameran mobil, pameran komputer, pameran rumah, yang di-display oleh yang punya produk itu adalah barang yang terbaik. Betul nggak? Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang datang itu pengen untuk mengeluarkan uang mereka atau menginvestasikan waktu mereka untuk beli apa yang dilihat. Nah, ingat baik-baik, saudara dan saya, kita ini bukan orang tersesat di muka bumi. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kemungkinan besar kita bisa saja memulai kehidupan ini dengan kondisi yang tidak baik atau kurang baik. Saudara ya, karena sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau kita. Entah karena orang tua kita, entah karena kesalahan kita, entah karena kebodohan kita, tidak masalah. Yang penting sekarang saudara dan saya kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pada waktu kita sudah diselamatkan, hidup kita ini sekarang hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, sebagai ciptaan yang baru, maka kita harus berkaca kepada surga. Kita harus percaya saudara bahwa surga itu tempatkan saudara di mana engkau berada. Di daerah di mana engkau tinggal. Di keluarga di mana engkau berada. Di lingkungan atau di suku, di ras, di bangsa, di tempat pekerjaan yang kau punya. Dan ada kabar baik yang saya punya. Bahwa saudara itu loh showcase-nya surga. Amin. Artinya apa? Kalau hari ini ada segala sesuatu yang membuat manusiawi saudara. Kita melihat dengan mata. Kita mendengar dengan telinga. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir, Bapak Ibu sekalian. Mungkin khawatir dalam hal keuangan. Mungkin khawatir dalam masa depan. Mungkin khawatir akan kesehatan. Mungkin khawatir akan pasangan hidup. Atau mungkin seperti kami. Nanti bagaimana anak kami kalau kuliah. Nanti bagaimana, what if. Bapak Ibu sekalian. Yang penting adalah jangan entertain atau jangan izinkan kekhawatiran itu kemudian overwhelm atau melebihi apa yang menjadi janji dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7. For we walk by faith, not by sight. Kita berjalan bukan dengan berdasarkan apa yang kita punya di dalam mata kita ataupun dengan telinga kita. Tetapi kita berjalan bukan dengan penglihatan, tetapi kita berjalan dengan iman. Amen. Ingat akan siapa? Iman akan Tuhan Yesus Kristus. Amen. Yang percaya katakan amin. Amen. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, ini ada quote dari Carrie ten Boom ya, yang mengatakan bahwa kekhawatiran itu sepertinya membawa beban esok hari dengan kekuatan hari ini ya. Jadi itu kayak membawa beban 2 hari pada saat yang bersamaan. Khawatir tidak akan menjawab masalah hari esok, tetapi menggerogoti kekuatan hari ini. Amin saudara. Amin. Jadi kalau kita khawatir itu bukan berarti kita akan menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi esok hari. Malah kekuatan kita untuk hari ini diambil, dirampok habis. Sehingga kita gak nafsu untuk menjalani hari ini. Kita merasa lemes, kita merasa tidak berdaya, kita merasa sudah habis semua tenaga. Karena apa? Karena kekhawatiran kita yang berkelebihan. Dan Tuhan tidak mau anak-anaknya hidup seperti itu. Amin saudara. Ya. Tuhan mau anak-anaknya hidup dalam hidup yang kepenuhan, yang maksimal. Ada amin saudara. Setiap hari kita hidup maksimal. Amin. Haleluya. Nah saudara, poin yang kedua, apa yang harus kita rencanakan daripada kita khawatir terus, ya kan? Tapi tidak melakukan apa-apa, nggak jalan kemana-mana, cuman jalan di tempat. Ya. Lebih baik kita melakukan poin yang kedua ini, yaitu buat perencanaan dengan benar atau proper planning. Punyai proper planning, saudara. Slide berikutnya. Benjamin Franklin berkata, by failing to prepare, you are preparing to fail. Kalau saudara gagal berencana, berarti Anda sedang berencana untuk gagal. Jadi lebih baik kita punya perencanaan. Tapi meskipun demikian, pada saat kita melakukan perencanaan, kita melakukannya dengan konsultasi dengan Tuhan. Amin saudara. Tuhan bagaimana kalau begini, Tuhan bagaimana kalau begitu. Tuhan setuju enggak ya. Juga ada, saya pernah membaca suatu
inspirasi yang mengatakan kalau membuat rencana tulislah dengan pensil, lalu berikan kepada Tuhan penghapusnya. Karena Tuhan tetap yang berdaulat dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi kalau ada rencana kita yang kurang baik, yang tidak selaras dengan rencananya Tuhan, Tuhan berhak untuk menghapus dan menggantikannya dengan apa yang sesuai dengan rencananya. Ada amin saudara ya. Dalam hal ini saudara, saya berdua sama Pastor Daniel, tentu kami juga punya yang namanya pergumulan pribadi saudara ya. Dari dulu kami tuh selalu berpikir gitu bagaimana nanti akan mengkuliahkan anak-anak kami ya. Putri kami yang paling besar Angeline, dia baru lulus SMA saudara ya. Nanti sebentar lagi akan berangkat kuliah. Dari dulu kami sudah latih dia dari sejak bayi lahir procot gitu. Gitu kan saudara ya. Kami tuh sudah ngajak dia tuh ngomong bahasa Inggris. Ngerti nggak ngerti pokoknya mami dedinya ngomong bahasa Inggris sama dia gitu saudara ya. Nah yang lebih parahnya lagi oma sama opanya ngajak dia ngomong bahasa Mandarin. Terus mbaknya ngajak dia ngomong bahasa Indonesia. Ini anak sampai umur 2 tahun gak jawab kalau ditanya saudara ya kan. Karena apa? Karena dia bingung gitu saudara ya. Jadi jawabnya cuma dikit-dikit, ngomongnya gak bisa panjang-panjang. Karena dia bingung mau ngomong bahasa yang mana gitu saudara ya. Nah tapi kami memang persiapkan karena saya sama Pastor Daniel tuh tahu kalau anak-anak yang dari Indonesia tidak dipersiapkan dengan matang bahasa Inggrisnya. Nanti kalau ada kesempatan kuliah ke luar negeri, ya kalau berhubungan dengan dunia internasional, mereka akan kagok saudara. Ya, mereka tidak bisa fluent, tidak bisa fasih berbahasa Inggris. Nah itu kami pun mengalami ketika kami pergi kuliah ke luar negeri. Wah kok susah ya, di satu sisi kita harus belajar matematika, di satu sisi kita harus belajar fisika gitu kan saudara. Tapi di sisi lain karena baca fisikanya nggak ngerti ya saudara ya kan. Jadi apa, di sisi lain juga harus belajar bahasa Inggris, buka kamus gitu saudara ya. Untuk kamusnya menjelaskan fisika yang sedang saya baca, itu kan aneh banget gitu. Nah kami nggak mau anak-anak kami mempunyai pergumulan yang sama, maka kami membuat perencanaan. Sejak lahir kami ajak mereka ngomong bahasa Inggris. Kami persiapkan mereka, kami buat rencana. Kami punya cita-cita mau menyekolahkan anak-anak kami ke luar negeri saudara ya. Nah tapi ceritanya mulai berubah ketika Tuhan memanggil kami untuk ganti haluan. Bukan lagi menjadi businessman, businesswoman, tapi Tuhan minta kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah ketika kami menjadi pastor ini bebannya terasa begitu berat saudara. Karena gimana dong berarti masa depan anak-anak kami. Bagaimana mereka bisa meraih cita-cita mereka. Masih bisa nggak mereka sekolah di luar negeri. Kekhawatiran itu sempat datang saudara ya. Bahkan sampai beberapa bulan yang lalu Angeline ini sudah daftar ke beberapa universitas saudara ya. Yang satu di Singapura, yang dua di Amerika dan diterima di universitas-universitas itu. Kemudian Angeline berdoa, kami berdoa, dia memutuskan mau ke Singapura aja saudara ya. Nah itu dikasih waktu sama sekolahnya 11 hari untuk bayar semester pertama, biaya pendidikan semester pertama. Kalau enggak maka tempat duduknya akan dikasih kepada orang lain. Wah saya sama Pastor Daniel, kami sudah melakukan perencanaan. Kami sudah menabung sejak lama saudara ya. Tapi memang tabungan kami tidak cukup saudara ya. Cukupnya itu hanya untuk Angel sekolah di Jakarta saudara, kuliah di Jakarta ya. Tapi kemudian saya sempat itu saudara bagaimana ini ya kan. Kita ngobrol tapi belum ada jalan keluar sedangkan waktu terus berjalan saudara. Sudah kurang 1 minggu tapi belum ada jawaban bagaimana ini saudara ya. Maka yang saya lakukan waktu itu saya ingat sekali, saya tanya sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan saya harus bagaimana. Lalu Roh Kudus memberikan sebuah tuntunan kepada saya. Roh Kudus bilang mengucap syukur. Pada saat engkau khawatir, mengucap syukur terlebih dahulu. Kebanyakan orang itu salah kaprah. Mereka akan mengucap syukur kalau sudah terima jawaban doa mereka. Mereka akan mengucap syukur kalau sudah terima mujizat yang mereka nanti-nantikan. Tetapi Roh Kudus mengajarkan kepada saya mengucap syukur bahkan sebelum doamu dijawab. Mengucap syukur bahkan sebelum engkau mendapatkan mujizat. Dan itu yang saya lakukan ketika Roh Kudus bilang gitu, saya langsung bilang, oh terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur untuk jawaban doaku. Aku mengucap syukur untuk mujizat yang akan Tuhan lakukan. Aku mengucap syukur untuk semua perkara baik yang sudah dan akan Tuhan sediakan untuk masa depan anakku. Itu yang saya lakukan saudara.
Dan ketika saya melakukan bagian saya, ya, tanpa kami sadari ternyata Tuhan juga melakukan bagiannya Tuhan. Ada aja jalannya Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa bekerja, menggerakkan hati seseorang yang pokoknya hatinya tuh dibikin gak enak terus sama Tuhan. Pokoknya Roh Kudus bilang hubungin Pastor Daniel dan Pastor Debbie. Begitu loh saudara ya. Orang itu digerakkan sama Tuhan untuk berjumpa dengan kami. Dan akhirnya saudara Angelin mendapatkan beasiswa. Mendapatkan sponsor sehingga dia akan berangkat untuk kuliah ke Singapura bulan depan tanggal 29. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Kekhawatiran kita tidak akan menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kita serahkan khawatir kita sama Tuhan. Kita rubah. Ya, kita sudah buat rencana lalu kita rubah, kita mengucap syukur sama Tuhan. Itu hasilnya luar biasa. Lihat kanan kirinya bilang, jangan khawatir, mengucap syukur saja. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita tahu bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa ada visinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Dia percaya kepada kehidupan saudara, kalau Dia sudah merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa saudara dan saya percaya bahwa ada banyak hal, ada banyak perkara-perkara besar yang Dia mau taruh dalam kehidupan kita. Nah tadi Pastor Debbie sudah mengatakan bahwa kita harus membuat rencana. Kita masuk ke poin berikutnya, kita masuk ke poin yang ketiga. Saudara, ternyata membuat rencana saja nggak cukup. Yang perlu kita lakukan pada waktu saudara misalnya tadi kita lihat ya, di dalam kehidupan kita kalau Tuhan sudah berikan satu goal saudara ya, kita perlu untuk membuat rencana. Kenapa? Kalau kita nggak berencana maka kita berencana untuk gagal. Tetapi kalau ternyata berencana aja nggak cukup saudara, maka kita harus tahu bahwa kita perlu mengerjakan yang telah direncanakan. Katakan kerjakan yang direncanakan. Kerjakan yang direncanakan. Kadang-kadang kalau kita melihat ada nggak sih contoh-contoh Alkitab tentang berencana, kemudian mengerjakan rencana. Banyak saudara. Tadi saya mencoba untuk mengingat apa-apa yang Tuhan kerjakan di dalam firman Tuhan. Saudara ingat nggak pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia langsung membuat suatu perencanaan keselamatan, memberikan nubuatan melalui ada seekor domba yang disembelih dan kemudian kulitnya dikuliti dan kemudian dibajukan kepada Adam dan Hawa. Ada amin nggak? Apalagi Bapak Ibu sekalian, ingat nggak? Pada waktu Nuh diberikan rencana. Untuk apa saudara? Menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Betul kan? Lagi-lagi Tuhan selalu memberikan rencana. Katakan rencana. Jangan takut di dalam kehidupan ini. Kalau saudara percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa siapa dirimu dalam Tuhan. Maka Tuhan sanggup untuk memberikan perkara-perkara besar. Ada ayatnya loh. Bersama dengan Yesus aku akan melakukan perkara besar. Kemudian apa yang Nuh kerjakan? Dia meresponi walaupun dia belum pernah melihat hujan. Walaupun banjir belum datang. Dia membuat kapal itu sesuai dengan perencanaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan kami. Tadi Pastor Debbie sudah menjelaskan. Saya mau flashback sedikit. Umur 8 tahun saya pernah bertanya kepada Angelin. Angelin kalau nanti kamu kuliah umur 8 tahun ini saudara ya. Di sini masih ada beberapa anak yang enggak terlalu besar ya. Saya tanya kepada Angelin. Angelin nanti kalau kuliah, pengen kuliah di mana? Nah karena kami ini kan berdua puji Tuhan pernah kuliah di luar negeri. Dia bilang pengen sekolah di luar negeri. Nah saya tanya kepada dia, nak orang tuamu kan sekarang hamba Tuhan. Kami bukan pengusaha. Maka untuk sekolah di luar negeri itu belum tentu mudah untuk kami nantinya. Nah nanti kamu pengennya bagaimana nih kalau pengen sekolah di luar negeri? Nah Angelin kecil ini kemudian berpikir dia, iya ya bagaimana ya saudara. Nah ini tugas daripada kita orang tua untuk membantu anak kita untuk melihat ke depan. Untuk membuat anak kita berani untuk tahu bahwa Tuhan punya perkara-perkara yang besar. Amin saudara ya. Jadi kalau anak kita mempunyai mimpi-mimpi yang besar jangan dikira siapa kamu model kayak kamu aja mau sekolah di luar negeri. Enggak bakalan bisa, ngaca dong, tahu diri dong saudara. Jadi kita enggak boleh berkata-kata seperti itu ya. Jadi kemudian saya mulai berkata kepada Angelin, bagaimana Angelin caranya? Dia mulai berpikir dan kemudian dia berkata enggak tahu caranya karena masih umur 8 tahun saudara. Nah kemudian saya berkata kepada dia, mulai sekarang kamu harus sekolah yang rajin. Nah kuncinya adalah kerajinan. Kalau kita mau mengerjakan rencana yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita enggak mau jadi orang malas. Saudara dalam kondisi apapun dalam kehidupan saudara, saya tidak tahu nih.
Visi apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara? Perencanaan macam apa yang saudara sudah punya atau Tuhan sudah gambarkan, blueprint macam apa, tetapi kalau saudara tidak mengerjakannya sama juga bohong. Amin. Ya, kadang-kadang kita punya rencana yang besar, tapi kemudian tadi seperti Pastor Debbie katakan, berikan penghapus itu kepada Tuhan. Dan kalau saudara berkata, enggak mau Tuhan, kalau Tuhan mau memberkati saya, kalau Tuhan mau memulihkan saya, caranya harus seperti ini. Enggak bisa. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan bahwa sejauh timur daripada barat. Pernah ketemu enggak? Enggak bakalan ketemu. Timur enggak pernah ketemu dengan barat. Utara enggak pernah ketemu dengan selatan. Firman Tuhan berkata, sejauh itulah bedanya pemikiranmu dan pemikiranku, kata Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan dalam pemikirannya, kalau kita berani untuk mengambil dan memegangnya. Karena apa saudara? Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara pasti akan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan punya rencana yang besar, maka engkau akan melakukan perkara besar dengan Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling riah buat Tuhan. Haleluya. Poin yang terakhir saudara, nah daripada kita khawatir, lebih baik kita melakukan hal-hal yang benar ya. Yang terakhir adalah bersyukur dalam segala keadaan ya. Give thanks always. Saudara, ada ayatnya yang akan kita baca dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada amin saudara? Ya. Banyak orang tuh gak ngerti kehendak Allah tuh apa ya buat hidup saya. Kehendak Tuhan itu apa ya? Sudahlah, yang paling sederhana, ambil ayat ini, kehendak Allah adalah engkau mengucap syukur dalam segala hal. Bukan khawatir dalam segala hal. Ada amin saudara? Ya. Nah, jadi daripada kita terus menerus khawatir, jodoh saya yang mana ya, benar ini atau enggak ya, gitu kan ya. Nanti kalau aku melangkah masuk pernikahan, bahagia apa enggak ya, dia bakal selingkuh apa enggak ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang begitu banyak, orang-orang diundang datang enggak ya, angpaunya banyak enggak ya, angpaunya cukup enggak ya buat nutup ongkos pesta, ya kan. Kebanyakan khawatir, daripada gitu lebih baik kita mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan sudah ketemu cowok ganteng seperti ini ya kan. Terima kasih Tuhan sudah diizinkan untuk lebih serius masuk ke jenjang berikutnya gitu saudara ya. Terima kasih Tuhan sudah ketemu tanggalnya ya kan. Kedua belah pihak keluarga sudah setuju ya kan. Terima kasih Tuhan nanti kami akan bisa pesta pada hari ini tanggal ini. Terima kasih Tuhan untuk angpau yang akan kami terima gitu kan ya. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan cukupkan, cukup pokoknya buat pesta. Amin saudara. Kita harus bisa merubah emosi negatif kita, khawatir-khawatir yang tidak membangun itu menjadi hal yang positif. Saudara bisa lihat enggak? Keadaannya sama yang dilewati. Tidak ada yang berubah dengan keadaannya. Tetapi ketika kita memilih untuk tidak entertain emosi negatif, ketika kita memilih untuk tidak khawatir dan kita merubahnya menjadi suatu hal yang positif, berdoa, kita merubahnya dengan membuat perencanaan, melakukan perencanaan kita melakukan hal yang positif dengan mengucap syukur. Saudara bisa lihat jalannya tuh lebih enteng, lebih enak gitu loh saudara. Amin ya. Masalahnya tetap ada, tetap sama. Tapi sikap hati kita yang berubah menghadapi masalah itu sehingga kita tidak takut lagi, kita tidak khawatir lagi. Sebab kita tahu siapa yang pegang hari esok kita. Siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Ayat terakhir. Nah ini ayat terakhir adalah ayat favorit saudara ya kan. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai 7. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Garis bawahi. Doa, permohonan, ucapan syukur. Ini adalah formula yang dikasih sama Tuhan. Kalau kamu khawatir, begitu kamu sadar dirimu sedang khawatir, apa yang harus kita lakukan? Doa,
permohonan, ucapan syukur. Kita berdoa, kita memohon, dan kita mengucap syukur untuk jawaban yang akan kita terima. Amin saudara. Maka apa yang terjadi kalau kita bisa melakukan 3 hal tersebut? Doa, permohonan, ucapan syukur, inilah janji Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada amin saudara? Yes. Kalau engkau bisa melakukan hal itu, tiba-tiba khawatirmu tuh hilang. Diganti sama Tuhan dengan yang namanya damai sejahtera. Yang melampaui segala akal. Ada amin saudara? Ya. Saudara mau? Saudara mau gak khawatir lagi? Yang mau coba lihat tangannya. Ya. Ada satu kesaksian yang saya bisa bagikan saudara. Saya kenal satu orang keluarga. Ini ada di daerah Jawa Tengah orang ini saudara. Ini real story. Nah ibu ini punya 3 orang anak laki-laki. Anak laki-laki yang luar biasa. Mereka punya potensi-potensi yang hebat. Dan tetapi sayangnya 3 kena narkoba. Saudara ya, 3 kena narkoba. Tetapi puji Tuhan anak yang pertama, anak yang kedua sudah bertobat duluan. Sebelum ditangkap polisi saudara ya. Nah kemudian akhirnya ibu ini ketinggalan 1 anak yang belum bertobat. Rambutnya gondrong sampai kira-kira hampir sepantat ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan anak ini kerjanya tiap hari ngunci diri di dalam kamar. Dia nggak mau keluar. Dia bahkan makanan minta dikirim saudara. Dia cuman keluar saja kalau dia ke kamar mandi. Dia nggak gubris mamanya. Papanya sudah meninggal saudara ya. Dan ibu ini kerjanya tiap hari hanya sedih saja, nangis saja. Kemudian dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan sudah memberikan banyak sekali nasihat dan dia sudah lakukan apapun juga saudara. Seakan-akan tidak ada harapan. Saudara tahu apa yang ibu ini lakukan? Satu-satunya yang dia bisa lakukan adalah dia setiap hari berdoa untuk anaknya di depan kamarnya. Dia percaya bahwa Tuhan akan selamatkan anaknya. Dia percaya bahwa Tuhan akan pulihkan anaknya saudara ya. Berbulan-bulan, hari demi hari, malam demi malam dia lakukan itu. Bapak Ibu saudara tahu apa yang terjadi? Suatu hari anaknya seperti orang bangun tidur. Dan kemudian dia pergi keluar. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia potong rambutnya. Dia menjadi anak yang normal. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kalau apapun yang kita khawatirkan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita paksa suami kita, istri kita, anak kita atau orang tua kita untuk berubah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita harus izinkan Tuhan untuk bekerja. Karena Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan tahu kapan waktunya orang itu berubah. Apa yang bisa kita lakukan di dalam bagian kita. Tetapi setelah itu serahkan khawatirmu kepada Tuhan seperti lagu tadi. Karena pada waktu kita belajar untuk menyertakan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membantu di dalam setiap pertanggungjawaban yang kita punya. Saya nggak berkata bahwa kita harus menjadi orang malas. Saya nggak berkata bahwa kita harus istilahnya cuman modal mengalir saja bersama dengan Tuhan. Nggak bisa seperti itu saudara. Tetapi kita tahu bahwa kita berdiri kokoh, emosi kita menjadi sehat, kita dikuatkan di dalam kebenaran Tuhan karena Tuhan membela kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Karena Dia yang sudah menyelamatkan saudara. Dia sangat peduli dengan keberadaan Bapak Ibu sekalian. Ada amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebagai penutup kita belajar dari satu film yang luar biasa. Ini slide terakhir. Saudara pasti pernah lihat filmnya. Judulnya The Lion King. Ada satu quote yang menarik sekali. Saudara pernah tahu ini? Hakuna Matata. Saudara ya. Pernah tahu? Means no worry. Nah, for saudara, the rest of the days. kalau Lion King saja ya. Kalau Hakuna Matata itu artinya it means no worries for the rest of your days. Karena kekhawatiran yang kita punya kata firman Tuhan tadi tidak akan menambahkan satu langkah dalam kehidupan kita. Betul ya? Tidak akan menambah 1 liter beras yang kita punya. Tidak akan menambah 0 tambahan di saldo rekening saudara. Betul enggak? Kalau kita khawatir bisa nambah 1 0 di belakang saldo kita kan lumayan. Khawatir terus aja saudara ya. Misalnya kalau uangnya tinggal 100.000, kalau kita khawatir nolnya tambah 1 jadi berapa? 1 juta. Betul kan ya? Kalau kita khawatir lagi, nolnya tambah 1 lagi tambah jadi berapa? 10 juta. Kalau kita khawatir lagi jadi cepet tiaw, saudara kan lumayan. Tetapi masalahnya kekhawatiran kita nggak bisa nambah saldo rekening di bank. Betul nggak ya? Makanya kita nggak perlu khawatir, kita hanya perlu berserah kepada Tuhan. Kalau sudah 100 juta, khawatir aja saudara. Apakah seperti itu kalau kita khawatir nambah 0 lagi jadi 1 miliar? Nggak bisa seperti itu. Makanya buat apa kita khawatir? Hakuna Matata saja. It means no worry
For the rest of your days. Karena Tuhan sudah persiapkan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata, Tuhan cukupkan makananku untuk hari ini. Amin. Amin. Karena kita nggak perlu berpikir terlalu jauh. Bapak Ibu sekalian sampai 20, sampai 50 tahun, sampai 200 tahun ke depan. Nggak perlu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, rencanakan apa yang benar, lakukan apa yang benar. Bapak Ibu sekalian, kenali siapa diri saudara dalam Tuhan, maka hidupmu akan dijamin dengan luar biasa oleh Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit.